10 tips menghadapi badai resesi dan inflasi. 1. Belanja sesuai kebutuhan. Belanja yang dimaksud di sini adalah membeli barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan sehari-hari, bukan sekedar untuk memuaskan keinginan mata ataupun media sosial. Selalu banyak barang-barang bagus dan mewah yang menarik perhatian kita. Namun, coba pikirkan dan hitung kembali, apakah barang-barang tersebut benar-benar kita butuhkan? 2. Mempersiapkan dana darurat. Naiknya harga BBM dan bahan pangan, badai PHK, bahkan tidak sedikit perusahaan yang harus berhenti beroperasi. Ini membuka mata kita bahwa dunia sedang bergoncang. Tidak ada jaminan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, persiapkan dana darurat mulai dari sekarang. Dana darurat adalah dana yang telah dipersiapkan agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika kita mengalami situasi sulit yang tidak diinginkan. Contohnya, jika kita kena PHK dan tidak langsung mendapat pekerjaan pengganti, maka kita mempunyai dana darurat yang siap untuk digunakan. Sehingga kita tidak perlu menjual aset ataupun melakukan pinjaman dana dengan bunga yang tentunya tidak rendah. 3. Memisahkan dana tabungan. Pisahkan dana keperluan sehari-hari dengan dana yang untuk ditabung. Berbeda dengan dana darurat yang dapat digunakan dalam keadaan terdesak, dana tabungan adalah dana yang tidak boleh diganggu-gugat keberadaannya. Kecuali jika dana darurat sudah menyentuh titik nol, itu pun kamu harus waspada jika sudah mencapai tahap tersebut. Kita tahu bahwa kita bekerja tidak sebatas untuk memenuhi keperluan sehari-hari, namun untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita perlu tabungan. 4. Menambah dan mengasah keterampilan. Kamu diciptakan istimewa dengan berbagai keterampilan dan juga keahlian. Namun, keterampilan tersebut harus digali, diasah dengan gigih dan konsisten. Jika orang lain dapat melakukannya dan kamu menyukainya, maka kamu dapat mempelajarinya. Yang sudah ada harus diasah, yang belum ada bisa dipelajari. Mereka adalah bekal yang baik untuk menambah pundi-pundi penghasilanmu. 5. Mencari pekerjaan tambahan. Jika kamu mempunyai waktu luang, mungkin sepulang kerja atau di akhir pekan, tidak ada salahnya jika kamu mulai mencari pekerjaan tambahan untuk mengisi waktu luang tersebut, sehingga jika benar terjadi resesi, kamu dapat mengantisipasi dan mempersiapkan kondisi keuangan yang baik. 6. Investasi. Memiliki tabungan tentunya sangatlah baik. Namun, jika kamu mempunyai dana lebih, kamu bisa mulai untuk berinvestasi. Kita tahu bahwa bunga tabungan tidaklah besar, belum termasuk potongan biaya administrasi dan lain sebagainya. Dan bahkan, uang dapat mengalami penurunan nilai mata uang jika terjadi inflasi. Banyak sekali investasi yang dapat kita jumpai, mulai dari properti, deposito, pasar modal, dan lain sebagainya. Namun, akan lebih bijak jika kita konsultasi dengan ahlinya dan membaca pasar terlebih dahulu. Terkadang investasi yang kita ambil diikuti dengan risiko yang tinggi juga. Tapi, jika kamu tahu cara mengelolanya, kamu akan mendapatkan hasil yang sepadan. 7. Membuat list budget pengeluaran. Bagi kamu yang sering lupa diri ketika belanja, tidak ada salahnya jika kamu membuat list budget pengeluaran. Pastikan kamu menyesuaikan belanja kamu dengan list budget yang telah dibuat, sehingga pengeluaranmu dapat terkontrol dengan baik.
8. Memperluas koneksi. Semakin luas koneksi kita, tentunya yang positif, maka semakin banyak pelajaran dan hal baru yang akan kita dapatkan. Kita bisa saling support, saling belajar, sharing pengalaman, dan bisa berbagi informasi. Mungkin informasi lowongan pekerjaan, tips-tips, dan lain sebagainya. 9. Waspada dengan utang. Kamu harus waspada dengan utang kamu. Jika kamu merasa utang kamu semakin lama semakin menggunung, padahal kamu sudah rutin mencicilnya. Mungkin kartu kredit, KPR, pinjaman bank, dan lain sebagainya. Seimbangkan antara penerimaan dan pengeluaranmu. Jika pengeluaranmu semakin tidak terkendali, maka kamu cenderung akan menambah daftar hutangmu. 10. Jangan panik dan tetap berdoa. Tetap tenang dan jangan panik. Selalu ada jalan bagi orang yang giat dan berusaha, dan tentunya disertai dengan doa. Terkadang mungkin tidak semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan, tapi doa dan kerja keras tidak akan pernah mengecewakan.